Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Andrianisari, mahasiswa Universitas Nusa Putra dari Prodi Ilmu Hukum kelas HK20A. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan pemahaman saya mengenai denyut nadi amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 melalui pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai prinsip the guardian of the Constitution, dikaitkan dengan wacana amandemen kelima yang saat ini mengemuka kembali. Tujuan dibuatkannya video kali ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Tata Negara dengan dosen pengampu Bapak CSA Teddy Lesmana SHMH. Undang-Undang Dasar memberikan kewenangan yang sangat besar kepada Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Undang-Undang Dasar 1945, the guardian of the Constitution, terkait dengan 4 wewenang dan 1 kewajiban yang dimilikinya. Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi, dan salah satu fungsi konstitusi adalah menjamin atau melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi, sehingga menjadi hak konstitusional warga negara. Mahkamah Konstitusi secara konstitusional ditentukan memiliki 4 kewenangan, yaitu yang pertama, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang mana kewenangannya ini diberikan oleh undang-undang dasar. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Dan yang terakhir yaitu memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Nah, kewenangan tersebut diformalkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, yaitu langsung mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak terdapat upaya hukum untuk mengubahnya. Nah, selain wewenang yang 4 tadi, berdasarkan pasal 24C ayat 2 JO pasal 7B, Mahkamah Konstitusi juga berkewajiban untuk memeriksa, mengadili, dan juga memutus pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum terhadap negara, melakukan korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau juga perbuatan tercela. Dan juga pendapat bahwa presiden dan atau wakil presiden sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Dan pada dasarnya Mahkamah Konstitusi ini adalah sebagai penyeimbang arogansi dalam membuat peraturan dan perundang-undangan yang tidak sesuai etikanya dengan lembaga dan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pijakannya. Politik lobby pada dasarnya memang akan terus ada selama kepentingan masih ada. Nah, oleh karenanya lembaga penyeimbang ini sangatlah diperlukan. Maka tak heran sebutan untuk Mahkamah Konstitusi ini adalah the guardian of the Constitution. Dalam konteks pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan Undang-Undang Dasar, gagasan amandemen kelima Mahkamah Konstitusi ini tidak dilibatkan sejak awal proses perubahan Undang-Undang Dasar. Namun, jika Komisi Konstitusi telah menyelesaikan naskah perubahan yang telah didasarkan pada masukan dan aspirasi masyarakat, barulah naskah tersebut diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dinilai apakah naskah perubahan tersebut bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi. Jikalau Mahkamah Konstitusi menilai terdapat adanya perbedaan dari naskah perubahan dengan prinsip dasar konstitusi, maka Komisi Konstitusi diberikan kesempatan untuk memperbaiki naskah tersebut. Tetapi sebaliknya, jika naskah tersebut sudah sesuai dengan prinsip dasar konstitusi, maka naskah tersebut dapat diserahkan kepada MPR untuk disahkan sebagai naskah resmi perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi kesimpulan dalam materi kali ini yaitu urgensi pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan Undang-Undang Dasar didasarkan pada beberapa hal. Yang pertama yaitu
terdapat banyak kelemahan pada amandemen pertama sampai dengan amandemen keempat. Yang kedua, eksistensi MPR sebagai lembaga politik. Yang ketiga, pelaksanaan prinsip check and balance system. Dan yang keempat yaitu perwujudan Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the Constitution. Prospektif pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 didasarkan pada beberapa hal. Yang pertama yaitu MPR melakukan fungsinya sebagai lembaga negara yang istimewa dituntut untuk melakukan iktikad baik dalam melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 menjadi suatu keharusan bagi terlaksana dan terciptanya mekanisme perubahan konstitusi yang konstruktif. Kedua, dalam konteks pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan Undang-Undang Dasar, gagasan amandemen kelima Mahkamah Konstitusi ini tidak dilibatkan sejak awal proses perubahan Undang-Undang Dasar. Namun, jika Komisi Konstitusi telah menyelesaikan naskah perubahan yang telah didasarkan pada masukan dan aspirasi masyarakat, barulah naskah tersebut diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dinilai apakah naskah perubahan tersebut bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi yang berdasarkan Pancasila. Yang ketiga, adanya konstruksi pasal tentang pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melalui amandemen kelima dengan mengakomodir tentang kewajiban Mahkamah Konstitusi dalam memberikan sertifikasi konstitusi pada pasal 24C dan pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Maka akan semakin memberikan legitimasi kepada Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pihak yang terlibat di dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bentuk ikhtiar bersama dalam mewujudkan konstitusi yang demokratis dan menghasilkan the people of the Constitution. Mungkin hanya itu saja pemaparan mengenai pemahaman saya mengenai materi kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.